Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita juga bertepatan di tanggal 22 Desember. Ini kita merayakan Hari Ibu juga ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang luar biasa di gereja ini. Tuhan Yesus berkati. Semoga semakin hari kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu juga, kita boleh semakin bersuka cita di dalam Tuhan, semakin maju dalam Tuhan, amin. Dan saat ini kita terlebih bersyukur karena kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita persiapkan hati kita mau serahkan hati kita, hidup kita bagi Tuhan kita. Kami bersyukur ya Bapa, setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau datang Tuhan membawa pujian kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan kepada Engkau. Kami mau berserah Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari sama-sama Bapak Ibu kita kembali mengangkat pujian ini. Katakan bahwa Dia hadir dalam setiap langkah kita. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Katakan, ku berserah penuh Tuhan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh.
Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kembali katakan, ku berserah penuh. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari katakan, Yesus, ku berserah penuh. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, ku berserah kepadamu, hanya padamu Tuhan ku percaya. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu, ku bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Hanya Tuhan Kau yang layak disembah, hanya Yesus. Disembah Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, setiap kasih, setiap anugerah, setiap kemurahan yang kami terima. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah ya Bapa. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Haleluya Tuhan, Kau layak disembah. Katakan, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, berkata, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih, untuk anugerah ya Tuhan. Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang layak disembah dan layak dimuliakan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Kami membuka hati kami ya Bapa untuk menerima Engkau masuk dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, terus berikan kami ya Tuhan sukacita ya Tuhan. Ketika kami juga ingin menyambut Natal ya Tuhan. Setiap hati yang mungkin sudah mulai tawar hati ya Bapa. Setiap hati yang mungkin sudah mulai menjauh daripadamu ya Bapa. Tuhan, Kau tarik kami kembali ya Tuhan. Kau gantikan dengan sukacita ya Tuhan. Kau berikan juga damai sejahtera dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya ketika kami menyambut hari kedatangan-Mu ya Bapa, dengan penuh sukacita ya Tuhan kami, dengan penuh sorak-sorai Tuhan kami menyambut Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Boleh sebelum kita muji nama Tuhan kasih salam dulu buat saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Mari sama-sama kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Dengan bertepuk tangan kita memuji Dia, memuji kebesaran namanya, memuji kebaikannya dalam kehidupan kita. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari Bapak Ibu kita mau kembali angkat pujian ini sebagai tanda sukacita kita di hadapan Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena, berkata bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Karena rahmat-Nya baru bagiku, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, baru bagiku setiap, anugerah-Nya limpah bagiku, bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka.
haleluya, dan hatiku bersuka. Semua bersuka, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup cukup ya Tuhan dan nyaman semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami, supaya persembahan kami ya Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami siap memberikan dengan sukacita, haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan kembali mengangkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung, kau kan kagum oleh kasih-Nya, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh kita mau mendengarkan kebenarannya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita kembali mengangkat pujian ini. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bersama-sama dengan bangkit berdiri katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Berkatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar, saya serahkan pada hamba-Nya, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya setiap janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan.
bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan buat hidup kami. Sekarang kami akan duduk diam kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirman-lah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sedang duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan adalah the perfect love. Kita baca ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tahu ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dan kita tahu bahwa kasihnya itu adalah sempurna buat hidup ini. Mari kita baca satu ayat ini, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Tuhan berbicara tentang Natal, bahwa kita diingatkan ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan di dalam dunia ini. Di mana Natal merupakan kisah kasih, kisah cinta antara Allah dengan manusia. Berbicara tentang kasih, maka manusia itu membutuhkan yang namanya kasih. Ada seorang bernama Abraham Maslow pernah berkata bahwa need of love, yaitu kebutuhan untuk dikasihi atau dicintai. Kasih adalah kebutuhan yang mutlak dari manusia. Kita bersyukur kita punya Allah yang mengerti akan hal ini. Kita butuh kasih Allah. Dan kita bersyukur kasih Allah itu dinyatakan melalui kedatangan Kristus di dalam dunia ini. Di mana dia lahir di kandang hina. Kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita sekalian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Kita lihat betapa satu hal yang sangat penting kembali kita diingatkan melalui peristiwa Natal, bahwa kasih itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Efesus 3 ayat 18-19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saya percaya Bapak Ibu, ayat 3 berlaku buat kita. Supaya kita bersama-sama dengan orang kudus lainnya yang ada di dalam dunia ini dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah itu memiliki kasih yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam kasihnya buat hidup kita. Dan kita diajar untuk apa? Mengenal kasih itu. Di samping kita memahami kasih Allah yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam, terlebih kita mengenal kasih itu. Kita mengenal kasih Allah buat hidup kita, orang yang percaya maupun kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu, aspek dari kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna itu kita lihat yang pertama bahwa berbicara tentang pemberian yang terbaik. Bicara tentang kasih Allah yang sempurna itu berbicara tentang pemberian yang terbaik. Kasih yang rela berkorban. Pemberian Allah yang terbaik di mana Allah telah rela berkorban. Rela berkorban mengirim Yesus ke dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu baca dalam tadi Yohanes 3:16 kita menemukan ada kata tunggal. Kata tunggal menggunakan bahasa aslinya artinya yang satu-satunya. Bapak Ibu, kata tunggal di sini artinya yang satu-satunya. Berarti Yesus satu-satunya, yaitu pemberian Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Ya sekali lagi Bapak Ibu, Yesus adalah pemberian terbaik dari Bapa buat dunia ini, buat kita orang yang mau percaya kepadanya. Yesus adalah pemberian terbaik buat dunia ini, secara khusus buat kita orang yang percaya kepadanya. Roma 8:32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia dapat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Artinya pasti Allah mengaruniakan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kenapa? Dia buktikan dengan dia memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus sebagai pemberian Bapa yang terbaik buat dunia, secara khusus buat kita orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya buat kita hari ini, Bapak Ibu, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus? Orang Majus memberikan yang terbaik. Dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Itu pemberian yang terbaik yang diberikan untuk sang raja yang lahir di dunia. Sekali lagi kita diingatkan pagi ini Bapak Ibu yang hadir. Apa yang sudah kita bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah waktu kita, talenta kita, harta kita, uang kita? Atau hak kita? Yang kadang-kadang kita manusia lebih senang menuntut hak kita. Tapi biar kita mau memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, berbicara tentang kasih Allah yang sempurna. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Namanya kasih agape. Roma 5:8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu bayangkan, Yesus mati buat kita, Dia menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Artinya Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu ada di sini, itu karena kasih Yesus yang tanpa syarat. Kalau kita lihat hidup kita Bapak Ibu,
Kadang-kala banyak hal kejahatan yang kita perbuat dalam hidup ini. Tapi Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya. Dia terima segala kekurangan kita. Dia terima segala kelemahan kita. Dia terima segala hal-hal yang jahat yang pernah kita buat di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar ada lagu berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Itu lagu dikarang oleh seorang wanita. Wanita yang gak dianggap sampah masyarakat. Bapak Ibu, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat Yesus terima dia apa adanya. Tanpa syarat. Itulah kasihnya yang sempurna buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu pernah mengenal atau mendengar lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Lagu ditulis oleh seorang bernama John Newton. Tahun 1725 sampai 1807. Lagu ini lahir dari sebuah pengalaman unik dari John Newton dengan Allah, dengan Tuhan. Ketika dia sedang membawa budak dari Afrika, dalam perjalanan terjadi badai besar dan tidak dapat ditangani lagi. Semua teman-teman yang biasa menghadapi badai menyerah dan berkata bahwa mereka mati saat itu. Dalam keadaan tersebut, John Newton, seorang yang hidup dalam dosa, masuk ke ruangannya dan memberanikan diri untuk berdoa. Dia hanya berkata, God save me. Allah, Tuhan, selamatkan saya. Doa yang pendek. God save me. Tuhan, selamatkan saya. Beberapa saat setelah berdoa, peristiwa ajaib terjadi. Samudra yang sedang mengamuk tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat John Newton heran dan berpikir semalaman. Mengapa Allah yang begitu kudus mau mendengar saya yang penuh dosa dan hujatan? Sampai di darat ia memutuskan untuk bertobat. Dan kemudian lahirlah lagu Amazing Grace ini. Lagu ditulis dari pengalaman seorang yang bernama John Newton. Bapak Sang Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Kalau Allah pakai syarat Bapak Ibu, mungkin kita gak bisa masuk surga. Syarat yang Allah berikan kepada kita, kita gak mampu untuk lakukan itu dalam hidup ini. Kita bersyukur Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi semuanya. Dan dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya. Dengan segala kekurangan, kelemahan kita. Dia terima hidup kita. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita adalah orang yang mendapatkan anugerah di mana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Yang ketiga, kasih yang mendidik dan mendewasakan. Berbicara tentang kasih Allah yang sempurna, tidak hanya pemberian yang terbaik, tidak hanya Allah memberikan atau mengasihi kita tanpa syarat, tapi dia juga mendidik dan mendewasakan. Kasih Allah yang sempurna adalah kasih yang mau mendidik kita dan mendewasakan iman percaya kita di hadapannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Kita menemukan ada kata anak. Dan kata anak ini memakai dua istilah yang berbeda. Kata anak ini memakai dua istilah yang berbeda.
Dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampangan. Bapak Ibu, ada dua kata, anak dan anak gampangan. Dari bahasa aslinya, anak itu artinya anak asli, pangeran, ahli waris, huios, bahasa aslinya. Anak asli, pangeran, ahli waris. Ingat Bapak Ibu, kalau kita disebut anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris yang Allah akan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tapi beda dengan anak gampangan. Dari kata notos, anak yang kurang ajar, anak yang tidak berbakti. Bapak Tuhan, kalau kita disebut anak, anak asli, pangeran, ahli waris, pasti Allah akan mendidik kita dan mendewasakan kita. Karena kita adalah ahli warisnya. Allah tidak ingin kita anaknya hidup jadi anak gampangan. Sekali saya katakan Bapak Ibu pagi ini, Allah tidak ingin kita jadi orang Kristen sebagai anak-anak gampangan. Anak-anak yang kurang ajar. Anak-anak yang tidak tahu berbakti kepada Dia. Dia ingin kita jadi anak yang akan mewarisi kerajaan Allah. Aduh Bapak Ibu, kita mesti bersyukur kita punya Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Dia didik kita. Kalau kita salah, Dia disiplinkan kita. Dia didik kita. Dia tegur kita. Supaya apa? Kita kembali kepada rencananya yang semula. Makanya kadang-kala Tuhan izinkan kita ditimpa dengan banyak hal. Karena Allah sedang mendidik kita. Dan ingat Bapak Ibu, didikan yang Allah berikan dasarnya adalah kasih. Dasarnya kasih. Karena Allah mengasihi kita, Dia didik kita. Supaya apa? Kita jangan jadi anak-anak gampangan. Ingat Bapak Ibu, kita jangan jadi orang Kristen anak-anak gampangan. Tapi kita adalah anak yang akan mewarisi kerajaan Allah. Anak asli, pangerannya Tuhan. Untuk itu kalau Bapak Ibu banyak dididik sama Tuhan, artinya Tuhan sedang mendisiplinkan kita untuk kita dewasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, makanya biar kita mengerti akan hal ini. Jangan bilang, aduh Tuhan begitu banyak masalah dalam hidupku. Rasanya aku gak sanggup Tuhan, berat. Ingat, Tuhan izinkan itu terjadi di mana Tuhan sedang mendisiplinkan kita dengan kasih-Nya supaya kita jadi anak-anak yang betul-betul anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang akan mewarisi kerajaan Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu, doa saya, tahun depan Bapak Ibu akan jadi lebih baik dari tahun 2004. Lebih baik dalam hal kita beribadah. Lebih baik dalam kita melayani. Lebih baik dalam hal kita lebih memberikan hidup kita kepada Tuhan. Termasuk harta yang kita miliki. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, kita ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, yang terakhir. Berbicara tentang perfect love, kasih yang sempurna, kasih yang memberikan kesempatan kedua untuk bertobat. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk kita bertobat. Makanya Bapak Ibu, kita berkata Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Mungkin ada orang yang kadang-kadang kita rasa, aduh Tuhan, kok dia nih bukan Tuhan hajar ya. Kan saya suka bilang Bapak Ibu, kenapa orang baik matinya lebih cepat, orang jahat matinya lama. Udah disumpahin gak mati-mati. Artinya apa? Tuhan sedang memberikan dia kesempatan kedua Bapak Ibu.
Untuk apa? Untuk dia bertobat. Tugas kita adalah kita doakan orang itu supaya dia benar-benar bertobat. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang kesempatan kedua itu bisa berlalu dalam hidup kita. Hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kedua untuk kita bertobat. Kalau Bapak Ibu selama tahun 2024 banyak hal yang salah yang kita perbuat. Kita mau bertobat Bapak Ibu. Kita perbaiki di tahun 2025. Amin. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua. Ingat Bapak Ibu, kalau kita udah mati artinya TN kita. Selesai. TN, the end bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia dibaca TN. Udah selesai. Mumpung kita masih hidup, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahun 2024 ibadah kita kurang sungguh-sungguh, ibadah kita kurang setia, kita mau bertobat, kita mau tunjukkan kesempatan yang kedua yang Allah berikan untuk kita perbaiki di tahun yang akan datang. Itulah kasih Allah yang sempurna. Dia selalu membuka kesempatan untuk kita kembali. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Itu anak kurang ajar. Tapi Allah kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia kembali kepada bapaknya. Dan bapak sambut dia. Rangkul dia. Dan ada sukacita besar terjadi pada saat itu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kau tidak keberatan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi, terlebih hatimu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, Terus Bapak Ibu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ampuni kalau kami selama ini bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, kesalahan kami, kelalaian kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang kasih-Nya sempurna adanya. Curahkanlah kuasa-Mu Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat saat ini. Dimanapun kami berdiri, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Katakan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah dimanapun kami berdiri. Dalam nama Yesus. Jamah kami. Kami imani Tuhan. Keluar tempat ini Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Oh, dalam nama Yesus. Bahkan kami imani, kami terima pertolongan Tuhan. Buat hidup kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, usaha kami. Dalam nama Yesus. Kami terima itu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar doa kami saat ini Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh mengenal kasih-Mu. Hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberikan kasih yang sempurna kepada kami. Oh Tuhan, tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk bisa lebih lagi hidup di dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan, ampuni sekali kalau kami bersalah, ampuni. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami terus menopang Tuhan dengan doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami.
Kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Dan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Serta para menteri yang sedang bertugas saat ini Tuhan. Dengan kabinet yang baru. Beri mereka hikmat, akal budi, kemampuan. Dan rasa takut akan Tuhan. Berkati TNI, berkati Polri. Berkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal Tuhan. Kami rindukan dan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Secara khusus buat lingkungan kami di ruko ini Tuhan. Biar kalian gereja boleh terus jadi terang, jadi garam. Amen. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Kau berkati Tuhan GBK yang sudah berjalan. Tahun depan pun Engkau berkati GBK terus menjadi sarana untuk kemuliaan namamu di tempat ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan Tuhan acara Natal kami tanggal 24-25. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberkati ibadah Natal kami. Engkau hadir dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau juga akan mencukupkan dana yang masih kurang. Dalam nama Yesus kami bersyukur berterima kasih untuk jemaat yang sudah menabur untuk Natal kami. Yang telah memberikan sumbangan-sumbangan apapun untuk GBK. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selalu memberikan yang terbaik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan warta pada hari ini tanggal 22 Desember. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI Ruko Grahaniaga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 kepada PDM Amelia Diana Cahyadi pada tanggal 16 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Grahaniaga. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 18.30 di Ruko Grahaniaga. Ibadah raya pada hari Minggu 29 Desember 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Grahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Selasa 31 Desember 2024
hanya satu kali ibadah pukul 8 malam dan sebelum itu akan diadakan makan bersama pukul 7 malam bertempat di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2025 akan diadakan sebanyak 2 kali, pukul 8 dan pukul 11, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih, bertempat di Ruko Graha Niaga. Mari kita mengawali tahun yang baru di dalam Tuhan bersama-sama. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh 851 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Shalom Bapak Ibu, hari ini saya ada dalam satu kegiatan yaitu gerakan berbagi kasih. Dan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami bisa memberi 800 lebih pack makanan untuk teman-teman kita, teman-teman yang ada di sini yang juga bisa merasakan apa yang kami rasakan, yaitu sukacita yang datangnya dari Tuhan. Halo Ibu, kita ngobrol sebentar ya sambil makan ya, boleh ya? Ibu, gimana makanannya hari ini? Enak. Enak ya. Ibu ini udah sering ikut atau belum pertama kali? Sering. Sering ikut ya. Bagaimana tanggapan Ibu untuk acara ini yang sudah Ibu sering ikutin? Enak sih makanannya. Terus semuanya enak. Semuanya enak. Pengen ya? seterusnya. Pengen seterusnya. Iya. Menurut Bapak acara ini bagaimana? Bagus sekali dalam konteks ketuhanan yang saya bilang ya. Allah yang kasih makan. Wah, amin. Anda sama dengan Gusti Allah. Banyak orang kaya di Jakarta ini, lebih kurang 20 juta ya. 20% orang kaya. Yang semacam Anda ini paling bisa dihitung. Hah? Kapan Bapak nih Pak? Nah. Ini terus. Insya Allah nanti akan banyak sponsor yang bantu. Amin. Karena Anda perhatian orang susah. Ya, jadi sebelumnya saya juga terima kasih Bu Amelia, Pak Imron untuk kegiatan yang sosial ya. Terus untuk banyak dari warga senang benar nih dengan adanya kegiatan ini. Untuk kegiatan ini enggak cuma sekali ya, jadi sering setiap hari Rabu ya. Dari Januari 2024. Ini hampir setahun berjalan, tapi alhamdulillah untuk kegiatan ini bermanfaat buat warga sekitarnya, khususnya Kelurahan Sukabumi Utara dan yang lain-lain. Dan saya mau berterima kasih juga buat setiap orang yang menjadi supplier untuk kegerakan ini. Terima kasih buat para donatur. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah malam Natal GBI Ruko Graha Niaga akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2024 sebanyak 3 kali, yaitu pukul 3 sore, 5 sore, dan 7 malam di Ruko Graha Niaga. Mohon bagi jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti ibadah ini,
untuk tidak merubah jam kedatangan dan datang sesuai dengan jam ibadah yang telah didaftarkan. Ibadah perayaan Natal GBI Ruko Grahaniaga diadakan pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 3 sore di Restoran Sentral Tomang, Jakarta. Bapak Ibu yang sudah mendaftar dapat mengambil undangan dengan petugas di depan dengan menandatangani form pendaftaran yang telah diisi. Bagi Bapak Ibu jemaat aktif yang belum mendaftar, hari ini adalah hari pendaftaran terakhir. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada petugas di depan. Dan bila hendak membawa teman atau saudara di luar jemaat aktif, akan dikenakan biaya pengganti konsumsi sebesar Rp200.000 per orang. Pendaftaran secara langsung di Ruko Grahaniaga dan tidak dapat diwakilkan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskan dalam formulir permohonan doa yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Bapak Ibu yang ingin memberkati Natal GBI Ruko Grahaniaga dapat memasukkan dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, kami mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Grahaniaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian Bapak Ibu sebentar untuk pengumuman tambahan. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Lim Ong Chi, orang tua dari Ibu Yohana, opa dari Saudara Alvin Junio dan Febrian. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember dalam usia yang ke-90. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember di TPU Tanah Kusir. Gembala, hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan turut sepenanggungan dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus kepada seluruh keluarga kedukaan. Amin. Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk ibadah Natal tanggal 25, silakan sepulang dari tempat ini di depan sudah ada panitia yang memegang undangan. Mohon Bapak Ibu mengambil undangan tersebut dan nanti pada tanggal 25 dibawa ke Restoran Sentral Tomang. Selanjutnya, untuk laporan keuangan Natal, pemasukan sampai dengan tanggal 21 sudah sebesar Rp141 juta dan kita masih membutuhkan dana sebesar Rp48 juta. Selanjutnya untuk pengeluaran kita sudah mencapai 89 juta sekian dan saldo saat ini yang masih tersedia di rekening panitia Natal adalah sebesar Rp52 juta. Mari Bapak Ibu kita terus dukung acara kita melalui doa maupun juga dana. Terakhir kita juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk dana Natal bisa untuk memberikan ucapan Natal. Ini desainnya boleh ditampilkan ya. Ini. Jadi biayanya sebesar Rp50.000 per desain. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, biayanya adalah Rp50.000. Demikian pengumuman tambahan, saya serahkan kepada Pak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ucapkan Hari Ibu bagi ibu-ibu hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menabur untuk GBK maupun untuk dana Natal. Kita percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Mari kita begitu bersama-sama. Jangan lupa tanggal 1 Januari kita kebaktian biasa jam 9 dan jam 7.30 dirubah jadi jam 8 khusus tanggal 1. Ya, karena ada 2 kali jam 8 dan 11. Karena ada perjamuan kasih Bapak Ibu. Takutnya enggak kekejar waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang telah hadir hari ini Tuhan. Amen. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Persiapkan kami untuk kami ikut ibadah tanggal 24 dan tanggal 25. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu sekalian Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus
menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.